menjadi seorang perawat mujahidin, menjadi penyuplai air minum, kemudian nanti dia pun menjadi penyerpis panah. Jadi kisahnya itu ketika kaum muslimin sudah hampir menang, kemudian muslimin itu mengejar orang-orang Quraisy yang mundur ke belakang. Ternyata yang di Gunung Uhud, mereka para pemanah Rasulullah itu, dia malah turun gunung. Kenapa? Karena ada ghanimah di bawah, terperdaya oleh harta. Akhirnya di kaum musyrikin kan ada jenderal yang terkenal hebat itu, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid melihat situasi, kondisi keadaan di lapangan yang begitu ramai sekali. Ternyata di belakang kaum muslimin tidak ada lagi yang menjaga. Akhirnya Khalid bin Walid menyusun strategi, dia memutar ke belakang gunung, dan ini menjadi awal comeback-nya musyrikin ketika melawan kaum muslimin di Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Ibnu Rum, tempat berbagi ilmu, wawasan, motivasi, dan bacaan ayat suci Al-Quran. Jangan lupa teman-teman yang belum mensubscribe untuk mensubscribe channel kami, dan untuk nge-share video-video kami agar menjadi manfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa apabila ada kritik saran, tinggal dicantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyimak. Berkenaan kisahnya dengan dua perang, itu yang pertama ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu usia Sofia sudah menginjak 56 tahun. Jadi sudah tidak muda lagi. Jadi kan itu perangnya di Madinah ya. Jadi ketika beliau tidak muda lagi, ya kita tahulah orang di umur 50-an tahun, 56 tahun kan otot sudah terasa, kemudian ya banyak sakit-sakit badan lah orang-orang tua pada khalayak umumnya. Tapi Sofia tidak seperti itu. Dia itu berjihad bersama para muslimah lainnya, menjadi seorang perawat mujahidin, menjadi penyuplai air minum, kemudian nanti dia pun menjadi penyerpis panah. Jadi kisahnya itu ketika kaum muslimin sudah hampir menang, kemudian muslimin itu mengejar orang-orang Quraisy yang mundur ke belakang. Ternyata yang di Gunung Uhud, mereka para pemanah Rasulullah itu, dia malah turun gunung. Kenapa? Karena ada ghanimah di bawah, terperdaya oleh harta. Akhirnya di kaum musyrikin kan ada jenderal yang terkenal hebat itu, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid melihat situasi, kondisi keadaan di lapangan yang begitu ramai sekali. Ternyata di belakang kaum muslimin tidak ada lagi yang menjaga. Akhirnya Khalid bin Walid menyusun strategi, dia memutar ke belakang gunung, dan ini menjadi awal comeback-nya musyrikin ketika melawan kaum muslimin di Uhud. Akhirnya kan di pertengahan itu orang-orang muslim semua di tengah-tengah, dan di depan belakang itu kaum musyrikin hampir menyerbu mereka. Itu ketika kejadian seperti itu, kaum muslimin semua itu mereka kocar-kacir ke belakang, bahkan Rasulullah pun ditinggalkan. Akhirnya ketika kaum muslimin ke belakang semua, lari-lari untuk kabur, Sofia di belakang kan melihat gitu, kok ini para lelaki malah pada kabur, bukannya berani untuk mati. Akhirnya ketika orang-orang mendekati tenda-tenda yang ada perawat, Sofia di sana, Sofia sambil berteriak gitu, kalian meninggalkan Rasulullah, kalian lari dari Rasulullah. Akhirnya Sofia sendiri kan tidak bisa menghentikan mereka karena banyak. Sofia sendiri membawa tombak, dia lari ke medan perang, dan dia ikut bertempur bersama Rasulullah untuk melindungi Rasulullah. Jadi nanti di Uhud itu ada kisah lain seperti Mus'ab bin Umair, anaknya Sofia Zubair bin Awam. Mereka datang untuk melindungi Rasulullah, termasuk Sofia sendiri itu. Singkat cerita nanti itu ketika terkenal kabar bahwa Rasulullah meninggal, itu kan yang meninggal bukan Rasulullah tapi Mus'ab. Kenapa? Itu strategi perang agar Rasulullah selamat, Mus'ab yang mengaku sebagai Muhammad. Akhirnya Mus'ab yang dibantai, padahal itu bukan Rasulullah, itu Mus'ab. Nanti kisah selanjutnya itu adalah
ketika usai perang Uhud, kaum muslimin ada di gunung, nanti Sofia ini mendekati jenazahnya Hamzah, mayatnya Hamzah. Jadi Hamzah ini tergeletak dan Rasulullah melihat di gunung Uhud. Rasulullah pun ketika melihat itu tidak tega kan? Ya, bagaimana seorang manusia ketika melihat orang terkasihnya dibunuh secara sadis, dibantai. Dan Rasulullah pun memerintahkan Zubair untuk menyuruh ibunya menjauhi tempat itu. Ketika Zubair datang kepada Sofia, malah Sofia justru memarahi Zubair. Mengapa? Mengapa saya tidak boleh melihat jenazah kakak saya sendiri? Saya mendengar dia mati di jalan Allah, meskipun sadis tapi dia itu mendapat syahid. Ini menjadi pelajaran ya dari Sofia di perang Uhud ini, bahwa Sofia itu seorang wanita tanpa meneteskan air mata melihat kakak kandungnya sendiri dibunuh, jantungnya diambil, perutnya dibelah, ada riwayat lagi hidung dan telinganya itu dipotong, tapi dia tidak meneteskan air mata. Para sejarawan pun ketika meriwayatkan itu, mereka tidak ada yang satupun yang meriwayatkan, kalau tidak salah tidak ada satupun yang meriwayatkan Sofia menangis. Jadi benar-benar tegar beliau itu, sampai mengajarkan kepada kita, apapun musibah yang didapat oleh kita, meskipun itu musibah yang sangat besar, tapi kalau itu di jalan Allah, maka itu kita harus rela dan ikhlas. Kemudian apabila kita mendapati musibah itu datang kepada kita, kita harus yakin. Sama seperti Sofia ini. Sofia yakin bahwa Allah akan menempatkan saudaranya, menempatkan dirinya di tempat terbaik di sisinya. Itu berkenaan dengan perang Uhud. Yang kedua, itu berkenaan dengan perang Khandaq, masih di Madinah. Ketika di Khandaq itu, Rasulullah kan berada di garda terdepan. Garda terdepan itu di gerbang Madinah. Jadi nanti membuat parit, nanti Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan aliansi musyrikin Arab. Nah, yang ada di kota Madinah itu dititipkan kepada Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini menerima tugas menjadi pemimpin sementara menggantikan Rasulullah di Madinah. Dia ditugaskan untuk melindungi para wanita, orang tua, dan anak-anak. Jadi nanti kisah uniknya di Khandaq ini ada peristiwa spionas. Spionas itu peristiwa memata-matai. Jadi nanti ada orang yang mengendap-endap dari kalangan Yahudi Bani Quraidah dan terlihat oleh Sofia binti Abdul Muthalib. Ketika terlihat, Sofia langsung cepat-cepat melapor kepada Hasan yang bertugas pada waktu itu. Jadi ketika melapor ke Hasan, Hasan disuruh untuk mencari orang itu, kemudian membunuhnya. Tapi ternyata jawaban dari Hasan ini mengejutkan. Kata Hasan itu, wahai bintu Abdul Muthalib, anti sendiri kan tahu saya ini tidak berani melakukan hal itu. Maka ketika mendengar jawaban itu, Sofia langsung inisiatif untuk dia sendiri yang membunuhnya. Jadi nanti ada riwayat tentang Hasan bin Thabit ini, bahwa beliau ini seorang laki-laki penyair yang baik, penyair. Tapi beliau kurang dalam hal mental keberanian. Jadi mungkin beliau kurang dalam aksi membela diri. Jadi beliau tidak berani untuk membunuh orang Yahudi itu. Ini jadi pelajaran ya, bahwa laki-laki itu jangan sampai kalah berani dengan seorang wanita. Harusnya laki-laki yang melindungi wanita, ini malah wanita yang melindungi laki-laki, meskipun tidak mengapa. Akhirnya Sofia datang, ketika ditemukan mata-mata ini, dia hantam sendiri memakai tiang sampai mati. Ini berarti saking kuatnya tenaga Sofia ya. Karena beliau pun kan seorang penunggang kuda. Saking kuatnya tenaga Sofia, orang Yahudi ini mati seketika. Ya, Sofia balik lagi saja, balik lagi ke Hasan. Kemudian kata Sofia, Hasan, bunuh orang itu, penggal kepalanya, buang ke bawah. Tapi Hasan dengan jawaban sama, dia menjawab, ya saya tidak berani. Akhirnya Sofia sendiri yang balik lagi. Dia penggal sendiri kepala orang Yahudi itu, dan akhirnya kepalanya itu dia lempar ke bawah bukit, karena itu kan ada benteng yang tinggi dan pagar yang kuat. Itu di atas bukit, nanti ketika kepalanya menggelinding ke bawah, orang Yahudi ada di bawah melihat. Ketika melihat, menunggu temannya itu untuk datang,
Ternyata yang datang hanya kepalanya saja menggelinding. Akhirnya orang Yahudi ini ciut nyalinya. Nah, berkenaan dengan di Khandaq ini, ada makalah menarik yang ditulis oleh Jenderal Irak. Makalahnya itu berjudul Al-Mar'ah Allati Anqadat Jaisan Minal Fana. Seorang wanita yang menyelamatkan pasukan dari kebinasaan. Ini narasinya sangat bagus sekali ya. Biasanya kan seorang pasukan atau suatu pasukan yang menyelamatkan wanita. Ini malah satu wanita menyelamatkan pasukan, menyelamatkan Jais. Al-Mar'ah yang menyelamatkan Jais. Kenapa bisa seperti itu? Karena Sofia ini menunjukkan pribadi yang sangat cerdas, cerdik, dan dia berani melakukan tindakan yang beresiko terhadap dirinya sendiri. Dan itu bagus di kalangan kaum muslimin, karena itu menjadikan kaum muslimin terlihat gambarannya bagaikan satu tubuh yang kuat. Meskipun Sofia ini bukan seorang tentara, bukan termasuk tentara, yang nanti ada orang-orang muslim yang menjadi mujahid itu, yang menjadi tentara, tapi wanita ini sendiri, dia itu adalah tentara. Jadi mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak menunggu pasukan yang ada di garda terdepan, tapi ketika ada waktunya untuk ikut berjihad, Sofia langsung turun tangan. Maka sangat bahaya sekali kan kalau misalkan Yahudi ini berhasil memata-matai, kemudian ya itu kan ada niatan untuk agar Madinah dikepung dan Rasulullah menyerah. Ini kan bahaya, karena kenapa Yahudi Quraisyah ini ingin berkhianat? Kan Madinah itu dikepung ya, dikepung oleh pasukan musyrikin, otomatis yang di dalam Madinah mereka kelaparan semua, bukan hanya kaum muslimin, tapi orang Yahudi pun mereka ikut kelaparan. Akhirnya mereka ingin melaksanakan pemberontakan. Maka ketika Sofia dia bertindak, orang Yahudi ini ciut, padahal hanya karena seorang wanita.